Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan terkait jawaban UTS dari mata kuliah aktuator dan sistem penggerak. Jadi sebelum kami akan menjelaskan, kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Cynthia Elizabeth Lumantarwan dan ada Zaki Taufik Rahmat, Sarah Devina Pardede, dan Ibnu Hakim. Saya akan menjelaskan spesifikasi aktuator PBL yang kami pakai. Yang pertama ada motor DC GA12N20. Motor DC yang digunakan dalam proyek kami ini adalah GA12N20, yaitu motor kecil dengan gearbox yang cocok untuk robot sederhana seperti robot line follower atau robot beroda mini. Motor ini bekerja pada tegangan 3 volt hingga 6 volt dengan kecepatan sekitar 30 rpm di 3 volt dan 60 rpm di 6 volt. Arus yang dibutuhkan saat tanpa beban adalah sekitar 0,3 ampere, dan motor ini menggunakan konektor 2 pin yang memudahkan pemasangan ke driver atau microcontroller. Ukuran gearbox adalah 12 x 10 x 16 mm dan ukuran total motor termasuk gearbox sekitar 12 x 10 x 30 mm. Poros motor berdiameter 3 mm dan panjang sekitar 3,5 mm, cocok untuk dipasang di roda kecil. Motor ini bisa berputar dua arah, searah atau berlawanan jarum jam, tergantung arah tegangan yang diberikan. Torsi maksimalnya adalah sekitar 1 kg cm, cukup kuat untuk menggerakkan robot kecil dengan beban ringan. Yang kedua, spesifikasi mikromotor, motor servo MG90S atau metal gear. Servo yang kami gunakan adalah micro servo MG90S tipe metal gear yang lebih kuat dan tahan lama dibanding servo dengan gear plastik. Servo ini cocok untuk robot kecil seperti line follower dengan arm atau gripper. Ukuran servo ini adalah 22,8 x 12,2 x 28,5 mm dan beratnya itu sekitar 13,4 gram, sehingga ringan dan mudah dipasang pada robot mini. Kecepatan putarnya tanpa beban adalah 0,1 detik per 60 derajat pada 4,8 volt dan 0,08 detik per 60 derajat pada 6 volt. Torsi maksimum yang dihasilkan 1,8 kg cm pada 4,8 volt dan 2,2 kg cm pada 6 volt. Servo ini bekerja pada tegangan 4,8 volt hingga 6 volt dan memiliki respon cepat dengan dead set hanya 5 mikrodetik. Rentang suhu kerjanya adalah 0 derajat hingga 55 derajat Celcius, cocok digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan selama suhu tidak ekstrem. Saya akan menjelaskan tentang sistem penggerak untuk aktuator dan cara kerjanya. Jadi, sistem penggerak robot ini menggunakan dua jenis aktuator utama, yaitu motor DC GA12N20 untuk menggerakkan roda dan servo MG90S untuk lengan dan gripernya. Yang pertama, kami menggunakan motor DC N20 sebagai penggerak roda untuk maju mundur. Motor DC ini digunakan untuk membuat robot bergerak maju mundur. Dua motor dipasang di sisi kiri dan kanan sasis terhubung ke roda dan dikontrol melalui motor drive L293D dengan perintah dari ESP8266. Motor ini bergerak berdasarkan input dari sensor garis BFD1000 yang membaca warna garis dari lintasan. Jadi, jikalau garis berada di tengah, kedua motor bergerak maju. Jika garis berada di kiri atau kanan, motor dikontrol untuk berbelok. Dan jika garis hilang atau tidak terdeteksi, robot bisa berhenti atau mundur tergantung pada program yang telah dibuat. Mikrokontrol servo MG90S sebagai penggerak lengan dan gripernya. Robot ini dilengkapi oleh dua servo. Yang pertama ada servo untuk lengan yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan objek. Lalu ada servo untuk gripper yang berfungsi untuk membuka dan menutup penjepit. Servo dikontrol oleh ESP8266 menggunakan sinyal PWM yang menentukan sudut gerakan sesuai kebutuhan. Seperti contohnya 0 derajat untuk membuka gripper dan 90 derajat untuk menutup grippernya. Dengan sistem ini, robot tidak hanya bisa bergerak, tapi juga melakukan tugas seperti mengambil dan memindahkan objek kecil. Ini saya akan menjelaskan koneksi listrik antara ESP8266.
Pada sistem robot kita terdapat dua microcontroller node MCU ESP8266 yang bekerja secara terintegrasi namun memiliki fungsi yang berbeda. ESP Master berfungsi sebagai pusat kendali utama robot yang mengatur kecepatan motor, pembacaan arah, dan mengatur perintah dari sistem sensor garis. ESP Slave berfungsi khusus untuk membaca data dari 5 sensor garis BFD1000 secara real time. Kedua ESP ini dihubungkan melalui komunikasi serial UART, yaitu pin TX pada ESP Slave dihubungkan ke pin RX pada ESP Master sehingga pembacaan data sensor dapat langsung terkirim. Ground antara kedua ESP juga dihubungkan untuk memastikan referensi tegangan yang sama. Jadi, baterai akan dihubungkan ke pin VIN dan GND pada node MCU. Untuk motor DC, satu motor akan dihubungkan ke pin A tambah A-, sedangkan motor lainnya akan dihubungkan ke pin B tambah dan B-. Koneksi sensor garis ke ESP8266 pendukung. Sensor garis yang digunakan adalah BFD1000, yaitu memiliki 5 kanal S1 hingga S5. Untuk mendeteksi posisi garis hitam di atas permukaan lintasan, sensor ini dihubungkan ke ESP8266 pendukung sebagai input utama untuk mengendalikan arah gerak robot berdasarkan posisi garis. Konfigurasi koneksi sensor garis ke ESP8266 pendukung adalah sebagai berikut. VCC, sensor dihubungkan ke pin 3,3 volt pada node MCU. Ground, sensor dihubungkan ke pin ground node MCU. S1, kanal sensor 1 dihubungkan ke pin D5 ESP8266. S2 dihubungkan ke pin D6, S3 dihubungkan ke pin D7, S4 dihubungkan ke D8, S5 dihubungkan ke pin D0. Servo 1 terhubung ke pin D6 dari ESP Master dan terletak pada gripper. Berfungsi untuk membuka dan menutup penjepit gripper. Dengan kata lain, ia mengoperasikan mekanisme gripper. Servo 2 dipasang pada chassis 1 dan terhubung ke pin D5 dari ESP Master, bertanggung jawab untuk menaikkan dan menurunkan lengan. Progres wiring robot. Pada tahap ini kami telah merangkai sistem wiring awal untuk menguji penggerak robot berupa motor DC dan 2 servo MG90S yang dikendalikan melalui GUI yang berbasis kabel dengan ESP8266 sebagai pengendali motor DC dan servonya. Motor DC N20, 2 motor DC dihubungkan ke motor driver L293D yang disambung ke IN1 dan IN2 motor driver dan disambungkan ke ESP di pin D1 dan D2. Dan VCC motor driver mengambil daya dari baterai yang di jumper, lalu groundingnya juga dari baterai. Lalu servonya kami hubungkan ke pin ESP D8. Kami menggunakan 2 servo, tapi di wiring ini kami hanya menggunakan 1 untuk mengetes satu daya power supply-nya. Kami menggunakan baterai Li-ion 7,4 volt yang disambungkan ke motor driver. Konfigurasi ini memungkinkan kami mengontrol semua aktuator secara manual melalui GUI sebagai tahap awal pengujian sebelum diintegrasikan dengan sensor otomatis. Sekian dari penjelasan jawaban UTS kami. Sekian, terima kasih.